on, man, they're coming. Shit. Oh, fuck. Let's go. View. Oh, it is. You know this is number 37? Di awal film kita diperlihatkan sepasang kekasih tua yang bernama Amy dan Mason yang sekarang sedang menikmati kehidupan di masa akhirnya untuk bisa mendapatkan kesenangan. Kemudian tiba-tiba saja seorang laki-laki yang bernama Shaw datang karena sekarang ternyata sedang melaksanakan sebuah pesta pernikahan. Seorang laki-laki yang bernama Carl, dia adalah sebagai menantu, Anton sebagai penghulu, dan Link sebagai anaknya. Kemudian satu orang lagi dia adalah Hector. Semua orang yang telah berkumpul di tempat ini, mereka adalah kelompok yang paling dicari oleh FBI. Karena usut punya usut, mereka semua adalah buronan yang paling mengerikan. Take this man. Sungguh tanpa diduga, sekelompok orang asing pun langsung datang membawa Amy. Tanpa basa-basi, Mason langsung memburunya untuk bisa mendapatkan kembali. Lalu, tiba-tiba... Selang beberapa lama kemudian, Mason bersama kelompoknya pun langsung melakukan rapat paripurna. Tiba-tiba saja, semua uangnya telah diretas oleh seseorang. Dan ini adalah sebuah pertanda buruk dan akhir dari semuanya. They want something from us. Okay, so what are we talking about, Mason? And you know what? Here it is. Tengah-tengah obrolan yang sangat panas, tiba-tiba saja seorang pria langsung melakukan hubungan telepon. Dialah yang bernama Flower, mengatakan kepada Mason dia harus bisa melakukan apa yang dikatakan oleh bosnya, karena Flower adalah sebagai pelantara. Kalau tidak, Amy akan mati di tangannya. Tetapi Mason pun langsung menegaskan kepada dirinya untuk bisa berbicara dengan Amy. Untung saja Amy tidak disakiti. Mason meminta maaf kepada Amy bahwa dia tidak bisa menjaganya dengan baik, tetapi dengan tekad yang sangat kuat bahwa Mason akan menyelamatkan Amy. I promise you I'll get you back. So we're taking off. Amy, are you on a plane? Amy? Kemudian tiba-tiba saja sekelompok FBI langsung datang ke dalam hotel di mana Mason ada di tempat ini. Dialah yang bernama Agent Richter untuk bisa melakukan penangkapan terhadap Mason yang sekarang sudah menjadi buronan internasional. Come on, man, they're coming. Shit! Oh, fuck. Let's go! Oh, my God. I ain't looking for trouble, but I wanna leave. Singkat cerita, tiba di suatu tempat di mana Mason langsung bertemu dengan Flower untuk bisa mendapatkan Amy kembali. Karena dia harus melakukan satu hal, masuk ke dalam sebuah kasino terbesar Amerika. Mereka harus bertemu dengan seseorang yang bernama Zack Black. Dia adalah bos mafia yang paling mengerikan. Dengan mempunyai beberapa perusahaan menginginkan sesuatu yang ada di kantor pribadinya.
sebuah brankas yang harus mereka bobol. Dan ini membutuhkan mission bersama konco-konco. Link, help him. Come. Step aside. No. Blurry. All right, zoom in. Girl. What do we got? We're gonna need some coffee. All right, flowers. We need food, we need coffee. Singkat cerita, Mission bersama timnya pun langsung mengeluarkan semua keahliannya dan telah mendapatkan sebuah identitas baru. Singkat cerita, akhirnya mereka pun langsung masuk ke dalam sebuah kasino terbesar Amerika. Dan mereka pun langsung menyamar dengan nama yang baru, dengan penyamaran yang baru. Mereka pun langsung memainkan semua perannya untuk masuk ke dalam sebuah ruangan pribadi Z Black. Inilah Mission yang baru. Name Cage. Donovan Cage. Kemudian Mission yang sekarang sedang menyamar dengan nama seseorang yang bernama Donovan Cage. Itu adalah penjudi ulung yang tidak pernah muncul di media dan tidak pernah ada di Google karena dia tidak mau dipoto. Namun semua orang mengetahuinya bahwa Donovan Cage adalah seorang legend. Bertemu dengan seorang wanita, dia adalah manajer kasino yang ada di tempat ini yang bernama Bella, mengatakan kepada Donovan Cage untuk bisa masuk ke dalam ruangan VIP. Namun Donovan menolak karena dia ingin menikmati semua permainan. Gonna be friends, Bella. Singkat cerita, Mission bersama para konco-konconya sedang menjalankan sebuah peran untuk bisa membobol sebuah brankas yang ada di tempat ini. Namun karena Mission sedang memakai nama seseorang yang menjadi legend, semua orang pun langsung tertarik kepadanya. Sampai-sampai Bella terus mengawasinya. Understand you enjoy champagne. Our entire lives are dictated by the laws of... Kemudian di sisi yang lain kita diperlihatkan Amy yang telah bertemu dengan seorang bos mafia. Dialah yang bernama Abel Salazar. Diduga si Abel inilah yang telah menculik Amy, memerintahkan secara paksa kepada suaminya untuk bisa membobol brankas Z Black karena dia telah menyandra Amy. Walaupun Salazar telah menyambut dengan baik Amy dan dia pun diperlakukan layaknya sebagai tamu. I will still be a married man. Let's eat. Kemudian kembali lagi kepada Mission bersama timnya, di mana mereka sudah meretas CCTV dan keamanan yang ada di dalam gedung ini untuk bisa mendapatkan sebuah brankas. Akhirnya mereka pun langsung menyusur di manakah posisi brankas tersebut. Namun sayang sekali mereka pun belum mengetahui di manakah posisinya dan harus bisa menyusun rencana. You're the boss. What's the plan? Dan kita akan diperlihatkan, inilah orang yang paling bengis di dunia ini yang bernama Z Black. Dia adalah seorang psikopat dan pengusaha tulen untuk bisa mendapatkan semua kekayaan dan kekuasaan dengan cara yang diinginkan oleh dirinya, di mana anak buahnya yang telah mengkhianat. Sehingga tanpa basa-basi, Z Black langsung menyiksanya dan mencongkel matanya. Please don't! Home to your children. Kemudian Z Black yang penuh karismatik dan dia sangat ditakuti oleh semua orang mendengar ada Donovan Cage datang ke tempat ini, seorang legend penjudi. Dia pun langsung menemuinya, di mana Cage ataupun Mission yang sekarang sedang menyamar, dia pun langsung disambut oleh Z Black. Mr. Cage. Yes, done. Donovan Cage in my casino. It's my right-hand man, Chico. Nice to meet you. Pleasure. Z Black yang tidak mengetahui siapakah Donovan sebenarnya, yang dia tahu adalah seorang legend yang tidak pernah diangkat ke dalam sosial media, namun namanya sudah ada di mana-mana. Di mana Z Black pun langsung membawa Donovan Cage untuk bisa minum bersama. Tanpa sadar, bartender yang ada di sampingnya itu adalah Lee sebagai timnya Donovan Cage. Kemudian mereka berdua pun sedang melakukan obrolan yang sangat hangat dengan menonjolkan kemampuannya masing-masing. Mereka berdua tidak mau kalah. I don't like to lose.
Clayton, my man. done. Hey. Kemudian Anton yang sedang menyamar menjadi seorang penjudi ulung langsung diperkenalkan oleh Donovan Chain. Dia adalah penjudi yang sangat mengerikan. Sehingga pada akhirnya Z Black pun langsung mengundang mereka berdua untuk bisa bermain judi di tempat pribadinya. Namun tanpa disadari oleh semua orang, di mana Link telah membawa gelas yang telah dipegang oleh Z Black. Sehingga mereka pun telah mendapatkan sidik jari Z Black. Hey. Akhirnya sidik jari Z Black sudah berada di tangan mereka semua. Dan ini adalah sebuah kunci untuk bisa mendapatkan sebuah berangkas. Singkat cerita, keesokan harinya mereka semua sedang lelah bekerja. Tiba-tiba saja mission di pagi hari ada seseorang yang sedang melakukan hubungan telepon. Ternyata itu adalah dari Salazar, di mana orang inilah yang telah mengancam Amy. Namun Salazar langsung mengatakan kepada Mission, jangan sampai gagal. Dan ini adalah misi yang paling mengerikan, karena dia akan berhubungan dengan Z Black, seorang bos mafia sekaligus psikopat. Dan ternyata di mana Z Black adalah adik kandungnya Salazar, dan dia pun harus benar-benar berhati-hati. That Zaid Black is your brother? Looking forward to tonight festivities, Mason. This is no play. Can't you tell by my face? Even without one, ain't no one gonna feel it. Kemudian kita melihat Bella yang sudah bersiap-siap untuk menyambut Donovan Chain, karena dia akan melakukan permainan yang sangat sengit bersama Z Black. Mereka pun sudah mempersiapkan rencana untuk memenangkan Z Black. Namun sayang sekali, di mana Link sebagai peretas, dia mengatakan kepada Mission bahwa ternyata berangkas di tempat ini ada 2. Jadi jumlahnya bukan 1. Satu lagi di ruangan yang lain, satu lagi di ruangan pribadinya Z Black. Namun karena waktu sudah mepet, Mission mengatakan kita semua akan membuka berangkas secara bersama. Let's play some jazz, brother. Let's get it. It's showtime. Singkat cerita, akhirnya Donovan Chain ataupun Mission sudah bertemu langsung dengan Z Black. Begitupun Anton. Mereka semua pun langsung bertemu di sebuah ruangan VIP dan ruangan pribadi untuk bermain judi. Namun di sisi yang lain, di mana Z Black sudah mengundang seseorang, ialah laki-laki yang bernama Chase Antonelli. Yang diduga si Chase inilah telah bertemu dengan Donovan Chain yang asli, untuk bisa memastikan apakah dia benar-benar Donovan Chain. Kemudian Lin yang sebagai peretas ataupun ahli IT langsung menghubungi Salazar untuk bisa menyambungkannya ke dalam CCTV, karena Salazar ingin menyaksikan pertarungan judi yang sangat menyesatkan. Kemudian di sisi yang lain kita melihat Hector yang sedang mempersiapkan diri di gedung sebelah untuk bisa membuka sebuah pertunjukan. Karena pertarungan judi yang paling mengerikan akan segera dimulai. Semua para peserta penjudi pun langsung datang ke dalam satu meja untuk bisa mengadu nasib di tempat ini. Mereka berdua pun akhirnya mulai bertarung. Let's begin. Let's do this. I do need popcorn. Raise. I raised 300,000. 500,000. Singkat cerita, pertarungan yang sangat sengit telah dimulai. Mereka semua langsung memasang taruhan dengan skala besar. Tengah-tengah permainan, mereka pun telah membicarakan Abel Salazar. Dialah musuh bebuyutan Z Black. Line is, he lost. Damn it. Well, that entire casino. Fuck! Tanpa disadari oleh Z Black bahwa Abel Salazar telah mengetahui pembicaraannya. Kemudian tiba-tiba saja Link langsung membisikkan bahwa kita semua harus bersiap-siap untuk menjalankan sebuah misi. Namun Z Black yang sekarang belum curiga sedikit pun, dia menikmati sebuah permainan bahkan berbuat curang, di mana Mission terus saja fokus. Di sisi lain, Link pun langsung memberikan sebuah arahan dan instruksi dengan sebuah aba-aba
bahwa mereka siap-siap untuk beraksi. All right, we're good to go here. Excuse me a moment, please. All right, let's do it. Y'all do fireworks here too? Dengan secara tiba-tiba, kembang api yang sangat meriah pun langsung bertebaran di depan ruangan pribadi Z Black. Namun ternyata ini adalah sebuah pengalihan dan Z Black telah diretas. Setelah suasana pun semakin ricuh, akhirnya Mission langsung datang ke ruangan pribadinya Z Black bersama Show, di mana mereka berdua langsung datang ke ruangan yang berbeda untuk bisa mencari sebuah berangkas. Singkat cerita, berangkas tersebut telah diketahui. Mereka semua harus membukanya secara bersama-sama dengan secara hati-hati. 3, 2, 1, go. Singkat waktu, akhirnya berangkas pun telah dibuka. Akhirnya Salazar pun langsung mengatakan kepada Mission dan Show untuk bisa mencari sebuah hard drive, di mana itu adalah sebuah data yang harus mereka cari. Bukan uang, bukan perhiasan, bukan berlian, tetapi sesuatu yang harus mereka inginkan. Namun sayang sekali Hector telah ditangkap oleh anak buahnya Z Black. What is it? No! No! Singkat cerita, berangkas yang telah dibuka oleh Mission, dia tidak menemukan apapun. Namun, di mana Show telah menemukan sesuatu yang dia cari, yaitu sebuah hard drive yang harus mereka inginkan. Dan dia pun harus bersiap-siap untuk keluar, karena situasinya sekarang semakin memanas. So what did I miss? No worries. Chaz is on his way up. He'll be here soon. Oh, problem? Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Mission dan Show sudah berada di ruangan pribadinya Z Black, bertemu lagi dengan Bella. Namun, di mana mereka telah mengetahui bahwa seorang yang bernama Chaz Antonelli sudah berada di dalam gedung, dan Bella harus bisa menyambutnya. Situasi pun sekarang semakin rumit karena Donovan Jake penyamarannya akan terbongkar. Namun sebelum itu, di mana Mission pun langsung memeriksa sebuah hard drive tersebut. This is it. Isabel Farrell, the crazy rich socialite who's crypto. 600 million that I was talking about. This is it. We got it. Sungguh tanpa diduga, ternyata di dalamnya adalah sebuah uang Bitcoin dengan harga $600 juta. Namun itu bukan yang dicari oleh Salazar. It's the dirt box and brings it down to Zaid. He could take over. He could be the power. He'd take the throne. He's paranoid. He's totally paranoid. Ternyata di mana hard drive itu adalah bukan yang dicari oleh Salazar. Yang dia inginkan adalah sebuah kotak tanah untuk bisa menguasai semua asetnya Z Black. Di sisi lain, kita diperlihatkan Hector yang telah ditangkap oleh anak buahnya Z Black. Dia yang sudah berada di ruangan interogasi bawah tanah, di mana Hector akan ditanya untuk siapakah dia bekerja. Dengan sebuah ancaman-ancaman yang sangat mengerikan. Sebuah cerutu yang sudah dinyalakan untuk bisa ditusuk ke dalam matanya Hector. Dia pun harus bisa mengucap. Namun tiba-tiba saja untungnya Ling telah menolongnya. Something to think about. Sustained. Yes, sir. We got him out and he's finally in the penthouse now. To be continued, Phil. Kemudian di sisi yang lain, Mission yang telah melihat Agent Rick serta bersama para konco-konconya sudah berada di dalam kasino ini untuk bisa melakukan penangkapan. Namun, ternyata mereka sudah mempunyai sebuah rencana. Singkat cerita, di mana Bella yang sudah menjemput kembali Donovan Jake untuk bisa bermain judi dan melanjutkan permainan. Namun tengah-tengah perjalanan, di mana Bella yang sudah mengetahui bahwa dia bukanlah sebenarnya dari Donovan Jake dan dia adalah seseorang yang ingin datang ke tempat ini. Namun Mission langsung terfokus dengan kalung yang telah dipakai oleh Bella. Ternyata itu adalah sesuatu yang harus dia dapatkan. Ternyata kotak tanah itu berada di dalam kalung tersebut. How are you? You look great. Plan B. Who the fuck is It was not Donovan Cage, no. He took my necklace. He took my necklace. Sungguh tanpa diduga, sekarang situasi pun semakin genting, di mana Mission yang telah mengambil kalungnya Bella, dia pun langsung diburu oleh seluruh para konco-konconya Z Black untuk bisa ditangkap.
Namun mereka sudah mendapatkan sebuah pelarian untuk bisa kabur dari tempat ini. Mason, let's go! Semua tim yang sudah mengetahui bahwa situasinya sekarang sedang genting, mereka pun langsung memainkan semua perannya dan job desk-nya masing-masing. Di mana Anton yang masuk ke dalam ruangan bawah tanah untuk bisa menyelamatkan Hector yang masih disandra di sana. Tanpa basa-basi, Anton langsung menyerah. Hey, wait, enough of my boy. Come on now. Rencana pelarian mereka pun langsung dijalankan, tetapi sayang sekali mereka semua sudah dikepung oleh seluruh para FBI dan seluruh anak buahnya Z Black. Ketika mereka akan masuk ke dalam sebuah ruangan, tiba-tiba saja Z Black sudah datang di belakangnya menodongkan senjata. Get out. I know you like to win, but your older brother, Abel, always having to be the winner. Singkat cerita, akhirnya Z Black telah mengetahui orang-orang ini telah dikirim oleh kakaknya yang bernama Abel Salazar untuk bisa menguasai semua asetnya. Ketika perbincangan yang sangat panas, tiba-tiba saja penyerangan dimulai. Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Bella malah menembak Z Black. Dia adalah bosnya sendiri. Ternyata Bella pun adalah seorang pengkhianat, ingin menguasai semua asetnya Z Black dan menembak mati. Ini adalah kesempatan bagi Mission bersama timnya untuk bisa keluar dari tempat ini menggunakan sebuah terowongan dan jalan rahasia menuju sebuah pabrik. Tanpa basa-basi, mereka pun langsung berlari dan diburu. How exciting! Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Abel Salazar sudah berada di ujung lorong dengan seluruh anak buahnya menodongkan senjata untuk bisa memberikan kalung tersebut. Itu adalah sebuah data kotak tanah untuk bisa menguasai semua asetnya Z Black. Namun dari semua perbincangan tersebut, di mana Abel Salazar tidak akan memberikan Amy dan dia akan menembak mati. Seperti hanya dia telah membunuh istrinya. Karena situasinya pun semakin sulit, akhirnya Mission pun langsung menyerahkan diri. Lalu tiba-tiba, Do it. Come on, motherfucker, do it. Motherfucker, do it. Do it. Freeze! FBI, you're completely surrounded! memang situasi yang semakin rumit. Tiba-tiba saja FBI langsung datang menangkap semua orang karena mereka adalah bos mafia dan buronan telah di tempat ini. Namun ternyata Mission yang sekarang sudah mempunyai sebuah perjanjian dengan Agent Rector untuk bisa menyelamatkan dirinya. You're a fucking idiot, Mason! Sungguh tanpa diduga, ternyata Agent Rector telah disogok oleh Mission. Diberikan sebuah perjanjian, dia bisa menangkap Abel Salazar dengan bonus kotak tanah. Seluruh asetnya Z Black telah dimiliki oleh dirinya. Sehingga Mission bersama konco-konconya telah mendapatkan kekebalan hukum. Got each of you immunity. Hey. Hey, guys, check. You remember the hard drive that we were trying to get in Seattle? 100 million. Sayang sekali film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia ke DAGC? Langsung saja ditulis di kolom komentar. Mission bersama para konco-konconya adalah perampok yang ulung yang sudah diburu oleh FBI bersama seluruh para polisi Interpol. Namun sayang sekali di akhir misinya dia malah menyogok FBI untuk bisa mendapatkan sebuah kekebalan hukum. Namun di sisi yang lain ternyata mereka pun telah mendapatkan sebuah bonus, yaitu $600 juta ada di tangan.
milik seseorang yang berada dalam brankas. Memang dunia kriminal sangat rumit sekali, tetapi uangnya sangat pol sekali. Itulah yang namanya film saja. Apakah di dunia nyata ada yang seperti itu? Kita tanyakan saja kepada Batia. Itu mah namanya kue, bukan mafia. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama Kadia GC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye.